Halo Libra, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cinta seperti apa yang akan datang padamu Libra. Kartunya ini sudah aku shuffle ya. Aku nggak pilih-pilih kartu. Eh, kita akan lihat nanti seperti apa yang terbaca. Seperti biasa aku disclaimer dulu, ini general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai. Kalian sesuaikan saja. Mungkin bisa jadi hanya resonate-nya 50%, 70%, atau malah tidak resonate sama sekali ya. Kalau memang bukan energi kamu, tinggalkan readingan ini ya. Cari readingan lain yang sesuai dengan energi kamu. Dan ini energinya juga bisa vice versa ya, karena ini cerita cinta, bisa jadi kebolak-balik sama seseorang yang ada di dalam hati kamu, yang ada di dalam pikiran kamu, seperti itu ya. Kemudian ini hanya prediksi, hanya fun reading, tidak usah dibawa baper, nggak usah dibawa masuk ke dalam hati, jadi kepikiran ya. Kita enjoy aja, kita happy di sini ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran, bisa menjadi hal-hal yang baik bisa kamu ambil, hal-hal yang buruk dijadikan antisipasi atau dijadikan pelajaran atau dibuang saja, gitu ya. Oke, Libra kita mau mulai. Kartunya di sini kamu punya Seven of Wands. Kemudian ada The Sun. Kemudian ada The Temperance. Terakhir ada Nine of Pentacles. Wow. Oke, kita mau lihat dulu ya. Aku mau lihat dulu nih, kira-kira di mana ya kalian ketemunya. Bisa jadi kalian bertemunya itu tanpa disengaja ya. Misalnya ketika kalian lagi wisata, lagi jalan-jalan, lagi traveling, kamu bisa ketemu orang ini, atau kamu bisa ketemu di konser ya, di suatu pertunjukan. Misalnya kamu lagi sama-sama nonton konser, kamu ketemu di sini, seperti ada di festival atau di suatu komunitas, seperti itu sih aku ngelihatnya ya. Ketika kamu uh, traveling, atau ketika kamu lagi olahraga, atau ketika kamu lagi healing ya, ketika kamu lagi pergi ke gunung, ke pantai, atau mungkin kamu lagi grounding, jalan-jalan di taman tanpa alas kaki ya. Mungkin orang ini juga sama lagi grounding ya, kamu ketemu orang ini bisa ya. Bisa juga kamu di sini dikenalin sama temen atau saudara yang ngenalin kamu, itu aku melihatnya juga ada kemungkinannya di sini gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat kartunya ya. Di sini ada Seven of Pentacle, Seven of Wands. Seven of Wands di sini aku melihat dia, orang ini sosoknya mandiri ya. Dia sosok yang mandiri, sosok yang berani. Kalau misalnya seseorang ini, jadi gini, orang ini akan mempertahankan dirinya gitu ya, ketika dia diserang atau misalnya ketika dia disalahkan seperti itu ya, dia nggak akan tinggal diam gitu. Dia akan menyerang balik ya. Misalnya menyerang balik itu dalam arti misalnya dia di kantor nih disalahkan apa gitu ya. Nah, dia akan mencari bukti-bukti itu bahwa dia benar, ibaratnya gitu. Itu menyerang balik ya. Jadi dia orangnya tuh nggak pasrah aja gitu, disalahin tuh terima aja, dia nggak gitu ya. Terus kemudian dalam hal cinta, dia orangnya dia justru di dalam pekerjaan, di dalam aktivitasnya dia sehari-hari, dia cukup berani. Tetapi ketika dia dihadapkan dengan soal cinta, dia orang yang butuh kepercayaan diri, butuh keberanian. Ya, justru dia kayaknya agak kurang berani untuk soal cinta gitu. Kemudian di sini ada The Sun. The Sun di sini hidupnya aku lihat penuh kebahagiaan ya. Kalau misalnya secara manusia tuh, aduh hidupnya perfect banget ya, sempurna banget seperti itu ya. Jadi kayak dia itu, kayak orang lihat dia secara fisik tuh kayak tenang, mapan, kayak hidupnya itu tercukupi dengan baik, seperti itu ya. Terus orangnya itu tenang, nggak yang neko-neko, hmm, nggak gerasa gerusu gitu, kayak orang itu dewasa, beradab, penuh sopan santun,
kayak sempurna gitu, seseorang yang sempurna gitu ya. Kemudian dengan adanya temperance di sini juga seseorang ini memang hidupnya selaras ya, ada keseimbangan di dalam hidupnya ya. Dia orangnya antara kehidupan dia dengan secara fisik, pekerjaan, sosialnya dia, kemudian dengan ibadahnya dia, itu juga seimbang. Aku melihatnya gitu ya. Jadi dia juga orangnya membutuhkan itu. Jadi dia juga membutuhkan seseorang yang seimbang hidupnya gitu. Jadi dia akan melihat kamu itu juga, apakah hidup kamu nih seimbang nih, ibadah kamu bagus nggak, pekerjaan kamu gimana, kayak gitu. Jadi dia mau dua-duanya itu selaras gitu. Dia nggak mau misalnya dia cuma serius, kamu cuman kerjanya asal, ibadahnya rajin, itu dia juga nggak mau. Dia mau kamu tuh ibadahnya rajin, kerja juga rajin, kayak begitu ya. Jadi dia nggak mau kamu itu mengutamakan salah satu, itu enggak. Jadi semuanya itu dalam proporsinya gitu. Kemudian Nine of Pentacle di sini orangnya mandiri ya, dia sukses atas kerja kerasnya dia gitu, perjuangannya dia, sehingga dia berkecukupan, sehingga dia penuh dengan kesuksesan ya. Semuanya bagus ya, cuman di sini dia agak-agak sering kali dia kurang bisa mengendalikan emosinya aja ya. Dia mungkin agak sedikit temperamental iya, agak sedikit emosional iya. Gitu ya. Sedangkan yang lain ini juga sebenarnya tetap ada sisi bagusnya ya. Dia seperti tadi, kalau dia diserang dia nggak akan diam aja gitu, dia akan serang balik ya. Tetapi memang dia agak emosional untuk menunjukkan harga dirinya dia, seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalau untuk menunjukkan harga diri itu hal yang bagus, tetapi dia agak keras lah orangnya gitu, temperamen lah, agak sedikit temperamen. Tapi untuk kesemuanya di sini itu sangat bagus ya, seseorang ini ya. Dia orangnya tuh kayak ya pokoknya dia pengen hidupnya itu bahagia, karena dia saat ini hidupnya bahagia, puas dengan dirinya dia sendiri. Jadi dia pengen kalau nanti dia punya pasangan ya dia pengen seperti itu gitu ya. Dia juga pengen memiliki kestabilan dalam hidup bersama kamu ya. Kalau kita mau sama-sama kerja nih, ya udah kita sama-sama kerja nih, cari uang bareng ya. Terus nanti spiritualnya juga seimbang nih gitu, kayak begitulah. Terus kemudian dia orangnya itu memiliki perencanaan hidup yang sangat bagus gitu. Jadi dia bukan orang yang menghabiskan yang dia dapatkan tuh saat ini, ngumbar keinginannya, enggak. Dia punya masa depan. Jadi dia tahu memposting keuangannya dia untuk, oh ini untuk masa depan nih, ini untuk ditabung nih, ini untuk belanja, ini untuk itu gitu. Semuanya itu dia memiliki manajemen yang baik, makanya dia di sini ada the sun ya. Di sini juga ada Nine of Pentacle ya. Mungkin di sini dia sedikit ada sedikit keangkuhan, ada sedikit kesombongan dalam dirinya dia karena kesuksesan dia, karena keberhasilan dia gitu ya. Tapi mungkin itu sebagai manusia adalah sesuatu yang ya sudahlah gitu ya. Tetapi ya semoga kamu bisa menghadapi ini gitu ya. Karena memang kadang-kadang seseorang itu menunjukkan itu karena memang tidak mudah untuk mencapai itu ya. Ketika dia berjuang sendiri dan dia bisa mendapatkan semua itu gitu. Memang nggak seharusnya begitu, tapi kita tidak bisa ya merubah karakter watak seseorang gitu. Itu akan apa ya, akan berubah seiring waktu, seiring dengan kedewasaannya dia, seperti itu. Dia sangat ingin cinta yang stabil, cinta yang langgeng ya, cinta yang mapan gitu. Dia mau cinta itu agak perfeksionis lah kalau aku bilang orangnya juga ya. Dia pengen cintanya itu cinta dan kehidupan materi itu tuh kayak seimbang gitu, keinginannya dia gitu. Emosi materialnya dia itu seimbang gitu ya. Jadi kamu di sini diminta ya nggak usah takut ya, nggak usah takut menghadapi seseorang yang seperti ini. Tinggal bagaimana cara kamu mengekspresikan diri kamu menghadapi orang-orang yang seperti ini ya. Kamu harus banyak sabar, fokus pada diri kamu sendiri ya.
mungkin kalau misalnya hal-hal yang tidak perlu diceritakan, ya nggak usah diceritakan dulu kalau masih di awal-awal hubungan ya. Kemudian, sepanjang kamu sosok yang mandiri, nggak manja-manja gitu ya, orang ini nggak terlalu suka dengan orang yang manja-manja seperti itu. Dia suka orang yang mandiri. Dan dia juga orangnya harus yang komit ya. Kalau misalnya bilang iya ya iya, bilang enggak ya iya, bilang enggak ya enggak gitu. Aduh, ampun belibet, maaf ya. Terus dia juga mau orang itu percaya diri ya. Jadi kamu saatnya mungkin buka diri untuk kalau memang kamu sreg dengan orang ini, ya saatnya kamu membuka diri, membuka kesempatan baru, memiliki hubungan baru, memiliki cinta baru gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat dari oracle-nya di sini. Di sini ada false person, ada high honor, ada chance. False person, aku melihatnya ini di sini mungkin artinya orang bertopeng gitu ya. Tapi maksudnya di sini orang bertopeng buat dia sih, aku mengartikannya orang bertopeng atau itu adalah hanya karena dia kurang pede aja gitu ya. Karena dia kurang berani ya, seperti tadi nih ya. Dia berani dalam segala hal tapi dia takut dengan cinta, ragu-ragu, nggak percaya diri gitu. Kalau untuk urusan cinta itu dia kayak kurang lah gitu, kurang percaya diri kayak gitu ya. Jadi sosoknya itu aku melihatnya tuh kayak kalau dia udah berhadapan dengan cinta itu dia kayaknya ketemu kamu tuh kayak nunduk, kayak gitulah ibaratnya ya. Dalam bayanganku tuh kayak gitu. Dia orangnya tuh nunduk terus kayak nggak berani natap mata kamu gitu ya. Ya seperti tadi aku bilang ya, sama seperti Seven of Wands gitu ya. Dia perlu dukungan untuk lebih berani untuk mengekspresikan emosinya gitu ya. Dia harus lebih percaya diri bahwa dia itu sosoknya menarik gitu. Nah, itu yang dia suka takut tuh gitu. Apakah bener nih, padahal dengan segala kelebihannya dia gitu, dia masih nggak percaya diri. Apakah aku nih menarik nih di mata lawan jenis kayak begitu ya. Karena kekurang percayaan dirinya itu dalam hal cinta ya, padahal banyak yang bisa dia banggakan ya. Dia butuh dukungan tuh untuk bisa berani untuk percaya diri menghadapi kamu. Itu sebenarnya dia suatu perjuangan untuk bisa bertemu dengan kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu di sini kayak terbuka terus ceria ngadepin dia, diajak ngobrol oke-oke aja ya, mungkin dia akan terbawa lama-lama. Dia akan mulai mengikuti irama kamu gitu ya. Kemudian high honor di sini aku melihat kan dia banyak ya, banyak aspek yang bisa dia tunjukkan, banyak aspek yang bisa dia tampilkan, kualitas pada dirinya, aspek-aspek kehidupan yang sangat bagus gitu ya. Tetapi memang dia cenderung, aku melihatnya memang dia sebenarnya pemalu orangnya. Aslinya tuh dia pemalu ya, sehingga dia semakin nggak percaya diri kalau udah urusannya dengan cinta empat mata lawan jenis seperti itu ya. Dan memang bisa jadi sosok ini bukan sosok yang apa ya, bukan sosok yang pede ya. Kalau sama cewek atau sama cowok yang baru itu dia langsung keangkuhan, kesombongannya dia itu langsung jatuh gitu justru malah ya. Dia nggak mau tuh memamerkan semuanya itu gitu. Dia kayak merasa kayak nggak berani gitu. Karena dia nggak berani dalam berbagai hal kalau urusannya itu dengan lawan jenis gitu ya. Kemudian di sini ada change ya. Aku melihatnya ada perubahan, ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya dia ya. Seseorang ini aku lihat ingin mengubah arah kehidupannya dia. Bisa jadi dia akan melakukan relokasi. Dia akan pergi ke suatu tempat ya. Ingin ada perubahan nih di dalam hidupnya ya. Dia ingin suatu suasana baru. Bisa jadi dia akan melanjutkan studi ke tempat lain, ke kota lain, negara lain ya. Bisa jadi dia akan mencari peluang usaha baru, pekerjaan baru di negara lain, kota lain yang jauh, yang lebih baik dari yang sekarang ini dia dapatkan. Gitu. Dia mau berkembang lagi gitu. Dia tidak puas dengan apa yang dia capai saat ini gitu. Dan ini kayaknya aku lihat ini membuat
nanti akan membuat kamu berpikir. Membuat kamu berpikir untuk komitmen nggak ya, komitmen nggak ya, gitu sama dia gitu. Ya kamu takutnya ya udah komitmen ditinggal pergi gitu kan, ditinggal pergi jauh kayak begitu ya. Kita mau lihat apa yang semesta ingin katakan kepada kamu ya. Di sini ada value, focus on things of value. Kekhawatiran kamu di sini kata semesta ya. Kamu dilihat dari fokus saja pada hal-hal yang bernilai ya. Bisa jadi kamu tadi khawatir, gelisah, takut gitu dengan dia akan pergi jauh ya, tapi lihat kembali nilai-nilai yang ada di dalam hubungan itu ya. Nilai-nilai itu seperti apa nanti hubungan itu yang terjadi, seperti apa sifat-sifat dia gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, mungkin kamu takut nanti di sana dia ketarik orang lain atau apa gitu ya. Jadi kamu lihat lagi hal yang berharga di dalam hubungan kamu itu apa, kesetiaannya dia seperti apa, niatnya dia seperti apa. Bisa jadi juga dia bisa ngajak kamu bareng, mungkin yuk kita sama-sama yuk gitu. Kita cari pekerjaan baru yuk di sana, di sini seperti itu ya. Jadi pelajari dulu dan ambil nilai-nilai positif, nilai-nilai yang berharga di antara kalian berdua ya. Jangan langsung pesimis ya, optimis aja dulu nih Libra ya. Kemudian di sini ada Mes ya. Mes itu labirin itu apa ya, jalan yang berliku-liku yang kayaknya kita nggak tahu nih ujungnya di mana, jalan keluarnya di mana gitu, berkelok-kelok yang sepertinya nggak ngerti jalan keluarnya di mana ya. Di sini semesta cuma mau bilang ya, bahkan jika kamu harus tersesat, selalu ada jalan melalui labirin. Jalan yang berkelok-kelok itu aja akan ada jalan keluarnya. Jadi setiap kesulitan, kekhawatiran, masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya. Ketika kamu bingung, kacau, gelisah, khawatir, nggak usah takut. Nggak perlu takut kamu tersesat, labirin aja punya jalan keluar. Jadi ketika kamu khawatir dengan hal ini, itu jangan takut. Akan ada jalan keluarnya. Apapun itu, pasti kamu akan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk hubungan kalian ini nanti ya. Ketika kamu sudah sama-sama, ketika kamu sudah berkomitmen, maka kamu akan menemukan jalan keluar tersebut. Oke? Kita mau lihat ya, zodiak apa yang terkoneksi sama Libra di sini. Seseorang yang terkoneksi, seseorang yang akan datang, cinta yang akan datang kepada Libra. Oke, di sini ada Pisces, ada Cancer, ada Taurus, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Libra, kemudian ada Aries, ada Scorpio, dan ada Gemini. Oke Libra, aku rasa ini saja yang aku punya buat kamu ya. Cinta seperti apa yang akan datang padamu. Semoga kamu bisa mengambil hal-hal baiknya, semoga bisa menghibur. Sehat selalu buat Libra dan terima kasih. Kita ketemu lagi pada readingan yang selanjutnya ya. Salam.